Rasanya dunia kita ini lagi diuji terus-terusan ya. Tapi pernah kepikiran nggak kalau salah satu jawaban paling ampuh justru datang dari sesuatu yang udah ada dari ribuan tahun lalu, tapi sering kita anggap remeh? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng. Gimana zakat, iya zakat, bisa jadi solusi buat krisis-krisis modern yang kita hadapi. Coba deh kita ingat-ingat lagi beberapa tahun ke belakang. Rasanya tuh kayak nggak ada jeda ya kan? Mulai dari pandemi yang bikin kita semua terkunci di rumah, terus ada konflik geopolitik yang bikin harga-harga meroket, sampai sekarang, krisis iklim yang dampaknya makin kerasa. Ini tuh bukan lagi sekedar berita di TV loh. Ini benar-benar menguji kita semua, seberapa kuat sih kita sebagai masyarakat? Dan dampaknya? Wah, itu kerasa banget sampai ke level paling personal. Contohnya di Indonesia, pas puncak-puncaknya pandemi, ada lebih dari 9,7 juta orang yang kehilangan pekerjaan. Coba deh kita renungin sebentar. 9,7 juta itu bukan cuma angka. Itu artinya ada 9,7 juta keluarga yang pusing, 9,7 juta mimpi yang mungkin harus ditunda, orang-orang yang tiba-tiba aja kehilangan sumber penghasilan mereka. Oke, pemerintah pastinya nggak tinggal diem. Ada banyak jaring pengaman sosial yang digulirkan, dan itu jelas sangat membantu. Tapi kita juga harus realistis kan? Sumber daya negara itu ada batasnya. Nah, ini yang jadi pertanyaan penting. Kalau kita nggak bisa cuma bergantung sama pemerintah, ada nggak sih sistem lain, sistem yang datang dari masyarakat sendiri, yang bisa bikin kita lebih kuat dari dalam? Dan ternyata jawabannya itu mungkin udah ada di depan mata kita selama ini. Sebuah katakanlah mesin ekonomi kuno yang udah terbukti ampuh ribuan tahun lamanya. Apa itu? Ya, zakat. Seringkali kita mikir, zakat itu ya sekedar amal, sumbangan jasa, tapi sebenarnya jauh lebih dalam dari itu. Zakat itu salah satu rukun Islam, artinya ini sebuah kewajiban. Ini adalah sebuah sistem yang dirancang langsung sama Tuhan untuk meredistribusi kekayaan. Tujuannya ada dua. Pertama untuk membersihkan harta si pemberi, dan yang kedua, ini yang paling krusial, untuk menciptakan keadilan sosial. Caranya? Ya dengan membantu mereka yang paling butuh di antara kita. Nah, kutipan ini keren banget menurut saya. Zakat bukan lagi hanya ibadah, ia adalah kekuatan peradaban. Wah, ini benar-benar mengubah cara kita memandang zakat kan? Bukan lagi cuma soal ritual individu, tapi sebuah kekuatan kolektif. Sebuah mesin penggerak yang bisa relevan banget sama tantangan zaman sekarang, karena pondasinya itu keadilan dan solidaritas. Oke, kedengarannya keren banget kan? Potensinya luar biasa. Tapi disinilah kita ketemu sama masalah utamanya. Ada gap, ada jurang yang besar banget antara potensi zakat yang seharusnya dengan kenyataan yang terjadi di lapangan. Biar kebayang, kita lihat data dari Indonesia aja ya. Potensi zakat di tahun 2023 itu diperkirakan, siap-siap ya, 327 triliun rupiah. Gila kan? Itu angka yang gede banget. Tapi tebak, berapa yang beneran terkumpul lewat lembaga resmi? Cuma sekitar 26 triliun. Jauh banget, jurangnya dalam banget antara potensi dan realita. Kalau kita hitung, itu artinya ada sekitar 92% potensi zakat yang belum termanfaatkan. Coba kita bayangin sebentar aja deh, dana sebesar itu bisa dipakai buat apa aja? Berapa banyak UMKM yang bisa naik kelas? Berapa banyak anak putus sekolah yang bisa kita bantu? Ini tuh bener-bener kayak ada raksasa kekuatan sosial yang lagi tidur pules. Dan jangan salah, ini bukan cuma cerita di Indonesia loh. Kalau kita lihat skala global, angkanya lebih bikin geleng-geleng kepala lagi. Potensi zakat tahunan di seluruh dunia itu diperkirakan lebih dari 600 miliar dolar ES. 600 miliar dolar. Nah, pertanyaannya jadi simpel banget kan? Kenapa? Kenapa sebuah instrumen keuangan sekuat ini, yang tujuannya jelas-jelas buat kebaikan bersama, kok bisa sangat-sangat kurang dimanfaatkan? Oke, setelah tahu masalahnya, sekarang kita ngomongin solusinya. Gimana caranya kita membangunkan raksasa yang lagi tidur ini? Ternyata jawabannya ada di titik temu antara tradisi yang sudah kuat dengan teknologi modern. Yuk kita lihat gimana digitalisasi bisa jadi jembatannya. Jadi, kenapa sih gapnya bisa segede itu? Ternyata ada beberapa biang keladingnya. Pertama, masih banyak yang belum paham betul soal kewajiban zakat. Kedua, ini penting, ada isu kepercayaan sama lembaga pengelolanya. Ketiga, cara ngumpulinnya seringkali masih kuno. Dan terakhir, banyak yang lebih suka ngasih langsung, yang niatnya sih mulia, tapi sayangnya jadi susah diukur dampaknya secara luas.
Nah, disinilah teknologi masuk sebagai pahlawan. Digitalisasi itu bisa menjawab hampir semua masalah tadi. Bayar zakat jadi segampang pesan ojek online. Kita bisa lajak dana kita kemana aja secara transparan, real time, dan yang paling penting, dengan nunjukin dampak nyata dari setiap rupiah yang terkumpul, kepercayaan publik bisa pelan-pelan dibangun lagi. Oke, sekarang kita berandai-andai. Dananya udah kekumpul nih, lebih banyak, lebih efisien. Terus, uangnya dipakai buat apa? Nah, ini bagian serunya. Zakat itu punya dua wajah, kekuatan yang sama-sama penting. Jadi, ada dua fungsi utama. Yang pertama, itu konsumtif. Ini ibaratnya pemadam kebakaran. Kalau ada bencana, kelaparan, atau krisis mendadak, dana zakat ini jadi jaring pengaman darurat. Ngasih makan, tempat tinggal, bantuan cepat. Tapi, ada fungsi kedua yang menurut saya lebih mengubah permainan, yaitu fungsi produktif. Di sini, zakat bukan lagi pemadam kebakaran, tapi jadi tangga. Tangga ekonomi yang ngasih modal usaha, pelatihan skill, supaya orang bisa benar-benar keluar dari lingkaran kemiskinan selamanya. Dan ini bukan cuma teori di atas kertas ya, ini beneran terjadi. Waktu COVID-19 kemarin, dana zakat itu jadi bantuan makanan, jadi APD buat nakes. Waktu gempa di Lombok dan Palu, zakat hadir bangun hunian sementara. Dan yang gak kalah penting, setiap harinya, dana zakat itu jadi modal awal buat ribuan ibu-ibu jualan gorengan, bapak-bapak buka bengkel kecil. Ini beneran ngasih kail, bukan cuma ngasih ikan. Dari semua ini, kita jadi bisa melihat sebuah visi yang lebih besar untuk masa depan. Gimana kalau kita coba pikirin ulang konsep zakat ini? Kita desain ulang biar cocok sama tantangan abad 21. Dan inilah tujuan utamanya, a game changer-nya. Tujuannya itu bukan lagi cuma sekedar charity, bukan cuma ngasih, tapi mentransformasi. Mimpi besarnya adalah menciptakan sebuah siklus, di mana seorang mustahik atau penerima zakat suatu hari nanti bisa berbalik jadi muzaki, jadi pemberi zakat. Memutus rantai kemiskinan, bukan cuma menambalnya. Jadi, ini soal pergeseran cara pandang. Dari yang tadinya lihat zakat cuma sebagai ritual tahunan, jadi sebuah instrumen yang bisa mengubah nasib. Dari yang tadinya cuma amal di lingkungan sekitar, jadi sebuah ekosistem digital yang mendunia. Dan dari yang tadinya cuma bantuan darurat sementara, jadi salah satu pilar utama pembangunan berkelanjutan. Pada akhirnya, ini semua menyisakan satu pertanyaan besar buat kita renungkan. Di saat kita pusing nyari solusi-solusi super canggih buat masalah dunia, jangan-jangan jawaban yang paling kita butuhkan itu sebenarnya udah ada dari dulu? Sebuah pilar kuno yang dibangun di atas fondasi keadilan dan kepedulian. Mungkin saja ya, kunci untuk masa depan kita justru tersembunyi dalam kearifan masa lalu.